Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma barangkali ini singkat yang saya tadi mau jelaskan kembali itu apa yang pernah disampaikan tadi oleh Pak Nur Samsu mengenai Nabi Isa alaihissalam waktu baru lahir. Ini kan termasuk bahasa tubuh. Jadi pada waktu itu ada beberapa orang datang ke sana untuk membuktikan kan ini Nabi Isa tidak punya bapak, tapi punya ibu, namanya Siti Maryam. Nah, jadi itu tapi Nabi Isa diberikan mukjizat, kan memang Nabi, walaupun masih bayi. Jadi ada yang tanya, siapa bapakmu? Siapa bapakmu? Jadi Nabi Isa menunjuk ke atas. Nabi Isa menunjuk ke atas. Di sinilah terbagi penafsiran. Kan Nabi Isa tidak berbicara tapi dia menunjuk ke atas. Jadi orang yang meyakini dari Kristen, dia mengatakan bahwa Allah bapaknya. Yang dari yang dari Muslim mengatakan itu karena kemauan Allah. Jadi adanya kelahiran ini karena kemauan Allah. Di sinilah terpecah sebenarnya. Itulah barangkali. Tadi saya sambung mengenai zikir ya. Memang ada tarekat. Tarekat itu yang menggoyangkan diri sampai ada dikatakan sukara, mabuk cinta. Jadi dia goyangkan dirinya. Karena saya di kampung saya pernah saya ikut itu zikir begitu, halwatiyah. Dia goyangkan badannya sampai tidak sadar. Allah. Jadi nanti dari itulah penafsiran mereka mengenai mabuk cinta. Mabuk cinta. Kedua, saya ada tadi. Jadi ada juga tarekat, kan macam-macam tarekat. Itu tarekat ada goyangkan kepalanya, dia ikuti perjalanan zikir dalam tubuhnya. Misalnya dari sini ke sini, ke sini. Tapi pada umumnya tarekat itu dia sasarannya cuma satu. Itu ada namanya latifatul qalbi. Itu ini hati. Disitulah dia anukan. Walaupun jadi tarekat hanya berbeda saja jalannya. Misalnya tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Syadziliyah, tarekat Khalwatiyah, banyak macam-macam dia punya ada gerakannya begini. Jadi itulah tadi dikatakan bahwa sebenarnya itu kalau ada goyang begitu dari tarekat, kita tidak boleh menafsirkan sembarang, karena kita tidak mengetahui bagaimana perjalanan zikir dalam tubuhnya itu. Jadi ini sebenarnya baru ini tarekat itu ada nasabnya. Jadi kita tidak boleh juga mengatakan barangkali sesat ada nasabnya. Kalau kita lihat nasabnya itu berentetan sampai Rasulullah. Jadi di Rasulullah saja itu di sahabat ada dua itu sumber jalurnya itu tarekat. Ada Abu Bakar dengan Sayyidina Ali. Umar, Utsman bukan. Jadi ini dua jalurnya. Sampai kepada tabi'in dan tabi'in sampai kepada mursyid yang menerima tarekat itu. Saya pikir ini saja barangkali. Proses komunikasi itu menurut saya itu sudah takdir Allah kepada semua makhluk. Khusus makhluk manusia, kalau saya katakan di sini
Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan karena manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini. Contohnya, dia bisa berbicara dengan lisannya, bisa keluar mulut vokalnya, narasinya. Tapi makhluk yang lain, dia tidak bisa keluar vokalnya, narasinya, tapi mungkin kalau kita isyaratkan itu adalah bahasa tubuh yang diberikan oleh Allah. Kita mengambil contoh umpamanya bunga, bagaimana dia berkembang. Itu bahasa tubuhnya mungkin dia ada kode-kodenya yang frekuensinya kita tidak tahu, kupu-kupu datang. Terus memindahkan sarinya ke bunga lain. Terjadilah suatu proses pembuahan. Nah itu kan bahasa tubuh juga, bahasa gerak yang diciptakan oleh Allah. Atau umpamanya ayam jantan. Bahasa tubuhnya apa? Datanglah ayam betina. Itu kan bahasa tubuh juga. Artinya Allah menciptakan memang kau di bidang ini. Manusia bisa narasi, vokal, tapi kalau makhluk yang lain saya batasi sampai di sini. Jadi kalau saya simpulkan bahwa proses komunikasi di bumi ini memang Allah sudah menciptakan bahwa makhluk lain kau di sini, makhluk manusia yang paling sempurna bisa berbicara, yang lain hanya bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh. Baik binatang maupun tumbuh-tumbuhan ataupun alam raya ini ada semua bahasa tubuhnya. Seperti umpamanya ada buah, bagaimana dia menyampaikan kepada makhluk manusia bahwa saya sudah bisa diambil, saya sudah bisa dimakan. Dia proses sampai dia coklat, saya sudah masak. Itu kan bahasa tubuh juga sebenarnya itu. Nah, itulah kalau menurut saya hakikatnya kita di sana dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Menyambung dari pembahasan kita sore ini tentang bahasa diam. Tadi dikaitkan dengan bagaimana Nabi Zakaria diperintahkan untuk berkhutbah atau menyampaikan dakwah dengan bahasa, kan juga tadi dengan Nabi Isa yang ditunjuk oleh ibunya Maryam, yaitu juga Maryam memberikan isyarat. Sebenarnya saya tidak mau masuk ke sana, saya hanya melanjutkan terkait dengan kisah Maryam, juga dengan kisah Nabi Isa. Beberapa pelajaran penting yang bisa diambil di sana. Yang pertama, Maryam adalah satu-satunya wanita yang disebut dalam Al-Quran. Jadi mungkin ada yang sangat spesial sehingga Allah memasukkan nama Maryam dalam Al-Quran. Saya menggarisbawahi kata spesialnya itu karena ada sebenarnya nilai tauhid yang Allah ingin berikan kepada kita, berikan pengajaran kepada kita, bahwasanya dengan kejadian penciptaan Nabi Isa yang begitu luar biasa, sampai-sampai umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Isa, menganggap bahwa Nabi Isa ini Tuhan. Ya, jadi Al-Quran langsung menuding itu, langsung memberikan balasan dari tuduhan-tuduhan itu. Al-Quran hanya mengucapkan kana ya'kulani ta'am. Jika kau menganggap Nabi Isa dan ibunya itu sebagai Tuhan, Allah bilang mereka berdua ini makan, butuh makanan. Bagaimana ajaib, bagaimana bingungnya, bagaimana ajaibnya, bagaimana herannya, masa Tuhan butuh makan. Jadi Allah cuma membalas perkataan kaum pada saat itu, kok Tuhannya makan? Karena yakulani, itu ada di surah Al-Maidah, tidak salah. Yang pertama. Yang kedua, di kisah Maryam itu juga disebutkan dalam Al-Quran bagaimana pada saat dia ingin melahirkan dalam kondisi yang sangat susah sekali, Allah memberikan wahyu kepada Maryam bahwa gerakkan pohon kurma itu, ya. Setelah Maryam gerakkan pohon kurma itu, maka berguguranlah jatuh pohon kurma itu. Padahal secara kasat mata kalau kita lihat pohon kurma yang di Arab itu
ya, pohonnya sangat besar, sangat mustahil jika digerakkan dengan kondisi Maryam yang begitu lemah bisa menjatuhkan pohon kurma itu. Tapi ada pelajaran yang Allah ingin berikan kepada kita bahwa Allah nilai usaha kita. Allah suruh kita berusaha dulu untuk mendapatkan sesuatu hasil yang maksimal. Meskipun di luar nalar kita, mana mungkin bisa jatuh, tapi Allah menilai usaha kita. Jadi itu saya menambahkan sedikit dari kisah Maryam yang kebetulan kita bahas pada sore hari ini tentang bahasa tubuh. Tapi saya menjurus kepada ada yang spesial, ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Maryam dan Nabi Isa tersebut. Saya kira cukup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita maknai dulu kata tarikah. Tarikah itu jalan. Beda dengan sirata. Ya. Kalau sirata jalan dia memang sudah siap. Ya, sudah lihat. Kalau tarikah itu, makanya orang Arab itu kalau kita lihat tarik dibuka. Jadi ada perintisan dan dirintis oleh ulama-ulama yang memang memiliki kelas yang sudah tinggi dan kebanyakan kiranya pengikutnya. Jadi kita tidak boleh langsung menyalahkan kalau kita melihat sesuatu yang aneh-aneh, karena kita sendiri tidak pernah menempuh jalan itu tarikan. Dan itu adalah perjalanan spiritual sebenarnya itu. Jadi dia itu sudah kan begini, ada fase di mana kalau orang berpikir akan sampai pada suatu tingkat kasaf atau ekstasi. Fase di mana hormon endorfin itu keluar dan menjadi merasakan kenikmatan. Jadi kenikmatan orang bisa dapatkan melalui zikir pada level tertentu. Kenikmatan juga bisa dapatkan melalui bantuan obat. Tapi itu berbahaya, narkoba apa itu. Tapi kalau dengan zikir tidak melemahkan, justru memperkuat jiwa. Itu. Jadi bisa. Karena sebenarnya di sini ada zat hormon di otak kita yang keluar. Jadi nikmat itu. Ya, tarik ya. Ada praktisi kebetulan namanya Iqbal. Dia juga sampai pada tingkat itu nikmat, tapi dia kemudian berpikir, kalau ini saya nikmat tapi untuk diri saya saja, dan dia kembali. Jadi dia dari tarikah sufi, dia kembali ke alam seperti kita ini berdakwah. Betul katanya, saya mendapatkan kenikmatan tapi untuk diri saya sendiri. Bagaimana dia bisa berbagi itu ceritanya, kebetulan namanya Iqbal juga itu ya. Jadi ada orang yang dari syariat menuju ke sufi, dia terbalik. Jadi ada juga terbalik kan. Kalau Rasulullah miliki semuanya. Nah itulah tadi yang dikatakan Pak Helmi, ada dua itu, yang umum, yang khusus itu dua, Sayyidina Ali dan Abu Bakar. Nah itu memang ada nasabnya, tapi itu kan bukan konsumsi umum. Kita bicara di sini tidak ke teknis, tidak secara mendalam, hanya sekedar tahu saja supaya kita jangan cepat menyalahkan orang. Ya, kalau ada yang dia, karena dia saat itu memang dia punya fisik, tapi ini sudah sir ya. Jadi ada zikir namanya sir, rahasia. Nah, jadi di situ sudah online dia, sudah kontak. Makanya gerakan tubuhnya itu sudah online itu. Dan itu namanya mabuk ya. Sakar. Ada mabuk itu dalam keadaan itu, ada yang mabuk sampai keluar juga. Makanya orang yang lagi mabuk itu tidak bisa dipegang kata-katanya seperti al-halaj. Mana Tuhan? Lihat diriku. Dia lagi mabuk itu. Jadi karena memang bukan konsumsi umum itu ya, al-halaj itu ya. Dia lagi mabuk cinta. Jadi memang kalau untuk pengajaran memang itu memang bukan konsumsi umum. Dan sebenarnya kita jangan belajar ke dia itu sebelum mulai fase-fasenya. Jadi ada fase-fasenya. Ya, ada fasenya. Jadi bukan konsumsi umum. Tapi di sini kan kita tidak berbicara secara itu. Karena kita hanya berbicara dari kulit-kulitnya saja. Meskipun saya tahu di sini ada beberapa praktisi, tapi kan tidak ingin mengukakannya karena jangan sampai ada riya ya. Jadi saya kira itu ya. Jadi tarikah itu jalan. Ya, beda dengan jadi makanya kalau orang Arab tarik artinya buka jalannya. Artinya dirintis. Kalau sirata memang sudah tersedia. Ya, tarik sama-sama jalan tapi ada perbedaan makna dari segi bahasa itu. Iya.
Ya, saya kira itu ya. Ya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.